minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, walhamdulillahilladzi tafarrada bil kamal wa ta'ala 'anil ashbahi wal amthal. Alhamdulillahilladzi akrama 'ibadahu bi fariidatis shalah wa ja'alaha silatan bainahu wa bainahum. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu khairu man shalla wa nama wa shama wa qam salawatu rabbina wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Imar rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kembali kita melanjutkan pembahasan kitab Sifatus Shalah yang sebagaimana sudah tertulis dan tersebar oleh flyer. Kita masih dalam pembahasan tanya jawab seputar salat atau waktu salat yang memang dijelaskan dalam kitab Sifatus Shalah ini yang ditulis oleh Fadlatul Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau rahimahullahu taala melanjutkan dalam pembahasannya, ammal fajar fahuwa munfasilun 'anil 'isya wa munfasilun 'anil zuhur. Adapun waktu salat subuh itu terpisah dari salat isya pun juga salat zuhur. Artinya kalau salat zuhur dan asar itu bisa disatukan dengan jamak, pun juga salat maghrib dan isya bisa disatukan dengan jamak, tapi tidaklah dengan waktu subuh. Artinya waktu subuh ini berdiri sendiri, tidak bisa dijamak oleh salat apapun. Di anna bainahu wa bainal isya nisfal lailil akhir wa bainahu wa bainal dhuhri nisfan naharil awwal. Dikarenakan yang memisahkan antara waktu subuh dengan waktu isya adalah adanya pertengahan malam, pun juga memisahkan dengan waktu zuhur adanya pertengahan siang yang pertama. Inda muntasafil lail laisa hunaka waqtun lil fariidah. Ketika sudah melewati tengah malam, tidak ada yang namanya waktu salat. Itu sudah pernah kita bahas, tapi insyaallah akan kita perinci pada malam hari ini. Sudah kita pelajari bahwa beliau rahimahullahu ta'ala memberikan batasan waktu sholat isya itu hanya sampai pertengahan malam, yang terhitung waktunya dari waktu maghrib sampai subuh. Maka diambillah pertengahan malam. Kalau kita menghitungnya dengan 10 jam jarak antara waktu maghrib dan waktu subuh, maka kita ambil 5 jam itu adalah pertengahan malam. Kalau maghrib itu pukul 6 sore, maka kita tambah 5 jam jadi pertengahan malam itu adalah pukul 11 malam. Selebihnya menurut beliau rahimahullahu ta'ala itu adalah salat tahajud, salat tatawwu', salat tahajud atau salat sunnah. Tidak ada lagi salat di atas pertengahan malam sampai waktu subuh. Makanya beliau mengatakan lakinnahu waqtu tatawwu'in wa tahajjudin kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ahabbus salati ila Allah salatu Daud alaihi salam kana yanamu nisfal lail wa yaqumu bi thuluthahu wa yaqumu thuluthahu wa yanamu sudusah. Beliau rahimahullahu taala menjelaskan bahwa sekiranya seorang itu tidak salat dari waktu isya sampai pukul 11 malam, maka setelahnya tidak ada lagi waktu untuk dia mengerjakan sholat
Isya lagi, karena setelah tengah malam itu sampai waktu subuh itu adalah waktu tahajud pun juga salat sunnah. Dan beliau menukilkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan ahabbus salati ilallah, salat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah salatu Daud alaihi salam, adalah salatnya Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Bagaimana salatnya Nabi Daud? Kalau puasa Nabi Daud kita tahu, puasa sehari kemudian berbuka sehari, begitu seterusnya. Sedikit kita keluar dari pembahasan ini. Ana pernah mendapatkan pertanyaan yang memang berkaitan atau bertepatan dengan bulan Muharram ini. Kita pekan lalu itu kita sudah melewati puasa Muharram, 10 Muharram, hari Ahad pekan lalu. Yang sebelumnya itu ada puasa Tasu'a. Yang ana berhusnudzan, insyaallah kita semua sudah melaksanakan 2 puasa besar tersebut, yaitu puasa Tasu'a dan puasa Ashura, yang dimana pahalanya Nabi SAW menjelaskan dalam sabdanya bahwa pahala atau ganjaran yang didapatkan seorang ketika dia berpuasa puasa Ashura, maka akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya yang tahun lalu. Ya, kalau Arafah itu 2 tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Adapun puasa Ashura itu tahun lalu. Walaupun hanya tahun lalu, itu merupakan satu ganjaran yang sangat besar. Ya, karena kita sudah mendapatkan penghapusan secara tidak langsung 3 tahun. Yaitu 2 atau tahun lalu itu ditekankan 2 kali dengan Arafah, dan juga Ashura tahun depannya itu dengan puasa Arafahnya. Kemudian juga Nabi SAW itu menganjurkan kepada kita dengan beliau mengatakan, sekiranya tahun depan ya aku bisa berpuasa, la asuman natasi', aku akan berpuasa di hari ke-9-nya. Kenapa Nabi SAW mengamalkan atau ingin mengamalkan puasa Tasu'a? Karena ingin menyelisihi kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasara yang mereka juga berpuasa di tanggal 10 Muharram, yang Nabi SAW mengatakan sumu yauman qablahu aw ba'dahu, atau kama qala Nabi SAW. Dengan menyelisihi itu kita berpuasa 1 hari sebelum Ashura ataupun 1 hari setelah Ashura. Makanya kita disunahkan untuk berpuasa 2 hari untuk menyelisihi mereka orang-orang kufar al-Yahud wan Nasara. Walaupun Nabi SAW belum sempat atau tidak sempat untuk mengerjakan Tasu'a. Karena apa? Tahun depannya Allah Subhanahu wa taala takdirkan dengan diwafatkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ana disampaikan sebuah pertanyaan. Bagaimana hukumnya seorang yang dia itu terbiasa puasa Daud, tapi puasa Daudnya ini tidak bertepatan dengan puasa Muharramnya atau Ashuranya? Nah, di sisi lain ada pertanyaan, bagaimana hukumnya seorang yang berpuasa Ashura tapi dia diundang hadir undangan, ya, atau hadir pernikahan? Nah, ana katakan bahwa kalau seorang terbiasa puasa Daud dan dia ingin melanjutkan Daudnya atau puasa Daudnya, tidak ada masalah. Tapi kalau ana secara pribadi, ya, dengan apa? Dengan melakukan Ashura dulu. Kenapa seperti itu? Karena Ashura itu hanya bisa kita dapatkan setahun sekali saja. Pun juga dengan Tasu'a. Sama halnya tadi pertanyaan yang kedua itu, bagaimana kalau seorang puasa Ashura tapi ternyata diundang menghadiri pernikahan? Anak katakan tetap berpuasa. Tetap berpuasa. Tapi Ustadz, ini kan undangan yang dimana kita disajikan makanan. Maka anak katakan tetap berpuasa, karena Ashura ini hanya bisa kita dapatkan setahun sekali. Jangan kita kalahkan puasa kita yang setahun sekali itu dengan memakan makanan tersebut. Bisa kita sampaikan kepada ahlul baitnya atau kepada yang punya hajatnya, kita sampaikan, afwan ana lagi berpuasa. Berbeda kalau kita puasanya puasa yang rutin seperti Senin Kamis atau puasa Nabi Daud, itu bisa kita batalkan. Kenapa? Ya itu sudah rutinan, bisa kita dapatkan keesokan harinya. Tapi tidak dengan puasa Tasu'a, Ashura ataupun Arafah dan lain sebagainya. Nah, kita lanjutkan.
Allah Subhanahu wa taala itu sangat atau lebih mencintai salatnya Nabi Daud alaihi salatu wassalam, yaitu beliau itu salat di pertengahan atau afwan, kana yanamu nisfal lail, beliau itu tidur sampai pertengahan malam, wa yaqumu sulusahu, kemudian melakukan salat di sepertiga malam, wa yanamu sudusah, di seperenam malam terakhir beliau pun tertidur. Allah taala alam bisawab. Ana belum meneliti juga bagaimana tata caranya, bagaimana pembagiannya, tapi insyaallah Ana coba akan mencari, dan kalau Ana bisa mendapatkan jawabannya Ana akan sampaikan pekan depan insyaallah. Taib. Beliau rahimahullahu taala Syekh Utsaimin kembali menjelaskan, intabih lihadi, hati-hati terhadap masalah ini. Apa itu? Lianna aktsaral fuqaha rahimahumullahu taala yarawna anna waqtal isya yamtaddu ila tulu'il fajr lakinnahu dhaif. Beliau rahimahullah mengatakan apa? Hati-hati dalam masalah ini. Apa itu? Batasan sampai kapan waktu isya itu berakhir. Beliau menjelaskan, li'anna aktsaral fuqaha, kebanyakan fuqaha rahimahumullahu taala, atau kita katakan jumhurul fuqaha ulama, jumhurul fuqaha, mereka memandang bahwa waktu isya itu berlaku dari mulai waktu isya bermula atau waktu sudah mulai gelap sampai waktu subuh. Tapi Syekh Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan pendapat ini lemah. Artinya beliau tidak setuju dengan pendapat ini. Baik, yang pernah Ana jelaskan di awal kajian Ana, masalah fikih ini adalah masalah furu'iyah, beda dengan masalah aqidah yaitu usuliyah. Kalau masalah aqidah itu tidak ada perbedaan pendapat ulama, harus ada kesepakatan. Ketika kita meyakini dalam akidah kita, keyakinan kita Allah Ta'ala adalah Rabb kita, itu kita semua harus sepakat. Tidak boleh ada perbedaan, karena ini adalah masalah utama atau perkara utama yang tidak boleh ada silang pendapat atau beda pendapat di dalamnya. Kalaupun ada ikhtilaf di antara para ulama, sedikit Anda mengingatkan, dalam masalah akidah itu hanyalah masalah-masalah yang sepele saja, bukan masalah-masalah pokok. Contohnya apa? Contohnya adalah ketika seorang itu dikubur, kemudian dia na'udzubillah dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala diazab. Apakah diazabnya itu fisiknya saja atau ruhnya saja, atau fisik dan ruhnya saja? Itu terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Pun juga bagaimana mi'rajnya atau Isra dan mi'rajnya Nabi SAW, Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis, kemudian mi'raj dari Baitul Maqdis sampai ke langit ketujuh. Ikhtilaf di antara para ulama, apakah Nabi SAW Isra dan mi'rajnya ini fisiknya saja atau dengan ruhnya saja atau kedua-duanya? Ini ikhtilaf yang ringan, tidak perlu diperdebatkan secara secara eksklusif, tidak perlu. Nah, jadi kalau akidah, perkara akidah yang utama atau yang pokok itu tidak boleh kita gugat. Tapi masalah fikih ini adalah masalah furu'iyah yang terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Yang ikhtilaf ini, perbedaan pendapat ini itu pasti akan ada sampai nanti hari kiamat. Tidak akan ada persatuan ya secara utuh dalam masalah fikih, tidak ada. Semua ini ada ikhtilafnya. Cuman yang pernah Ana sampaikan kepada antum semua, bagaimana kita menyikapi masalah ikhtilaf, perbedaan di antara para ulama ini, kita membatasinya hanya 4 madhab saja. 4 madhab saja. Madhab Abu Hanifah atau Hanafi, kemudian Imam Malik Maliki, Imam Syafi'i, pun juga Imam Ahmad bin Hanbal Hambali. Kenapa kita batasi 4 ini? Karena memang umumnya 4 madhab inilah yang paling banyak dipakai oleh umat Islam. Walaupun memang ada madhab-madhab lain. Al-Imam At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala, yang beliau dikenal
dengan tafsirnya yang luar biasa, Jami'ul Bayan fi Tafsiri Ayil Quran, kitab tafsir pertama yang tertulis di muka bumi ini, kitab tafsir yang menjelaskan dengan dalil-dalil, tapi beliau juga punya madhab fiqihnya, tapi tidak masyhur, pun juga dengan para ulama lainnya, seperti halnya Imam Auza'i atau Imam Thawri dan sebagainya, mereka juga punya. Tapi umumnya hanya 4 madhab saja yang itu dipakai oleh kebanyakan umat Islam di muka bumi ini. Maka kita batasi pemahaman fikih kita dengan 4 madhab itu. Artinya kalau ada perselisihan di antara mereka, maka kita harus bisa mentolerir, memberikan toleransi kepada mereka. Jangan kita memaksakan pendapat kita dengan menganggap kita benar, mereka salah. Kita benar, mereka salah itu bisa dibenarkan kalau kita menggunakan dalil, mereka tidak pakai dalil. Maka kita boleh mengatakan kita benar, mereka salah. Tapi kalau kita pakai dalil, mereka pakai dalil, sama-sama punya hujjah, kita tidak bisa mengatakan seperti tadi. Karena mereka punya pemahaman dengan dalil, kita pun juga punya pemahaman dengan dalil. Nah, di sini Syekh rahimahullahu taala itu meyakini bahwa yang namanya waktu Isya itu hanya sampai muntasaful lail, hanya sampai pertengahan malam. Yang kita membatasi yaitu jam 11 malam, bukan jam 12 malam. Karena melihat dari pertengahan antara dari waktu maghrib sampai waktu subuh. Taib. Dan beliau mengatakan bahwa perkataan ulama ini, yang kebanyakan ulama menjelaskan, itu adalah perkataan yang lemah. Anas pribadi itu lebih condong kepada pendapatnya jumhurul ulama, dan ana akan jelaskan sekarang. Al-Imam Al-Kasani rahimahullahu taala dalam kitabnya Bada'i'us Shana'i', dan beliau itu bermadzhab Hanafi. Beliau menjelaskan, wa amma akhiru waqtil isya fa hina yatlu'ul fajrus shadiq indana. Dalam mazhab kami bahwa akhir waktu isya itu adalah ketika munculnya fajar shadiq. Fajar shadiq itu fajar yang kedua, bukan fajar kadzib, bukan fajar yang bohong atau palsu, tapi fajar shadiq, fajar yang asli. Dan itu atau fajar shadiq itu adalah bermulanya masuk atau awal masuk waktu subuh. Dan ini merupakan pendapatnya Al-Imam Al-Kasani rahimahullahu ta'ala. Naam. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, beliau mengatakan, dan Imam Nawawi ini bermadzhab Syafi'i, beliau mengatakan mutahadditsan an waqtiha aidha, tentang kapan atau batasan waktu Isya. Fal muradu bitsuluts annahu akhir waqtil ibtida'i biha, wal muradu bin nisf annahu akhir waqtil intiha, wa hadha at-tariq gharib. Naam. Yang dimaksud dengan sepertiga ini adalah akhir dari permulaan waktu. Adapun dimaksud dengan setengah ini adalah akhir dari habisnya waktu. Dan ini adalah tariq gharib, ya, penjelasan yang cukup membingungkan. Naam. Yang akhirnya beliau mengatakan, fa idza dhahaba waqtul ikhtiyar baqiya waqtul jawaz ila tulu'il fajr tsani, hadha huwa al-madhhab nassa alaihi Syafi'i wa qata'a bihi jumhur ashabina al-mutaqaddimin wal mutaakhirin. Yang dimana beliau rahimahullahu taala menjelaskan membagikan dengan 2 waktu. Jadi batasan waktu Isya itu dibagi 2 waktu. Yang pertama adalah waktu ikhtiar, waktu pilihan. Kapan itu? Sampai thuluthul lail, sepertiga malam. Nah, selebihnya itu adalah waktu jawaz, waktu diperbolehkannya. Sampai kapan? Sampai munculnya fajar as-shadiq, fajar yang asli yang kedua. Kemudian Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, seorang faqih Hambali, bermadzhab Hambali, yang dalam kitabnya Al-Mughni beliau menjelaskan,
wal aula insyaallah taala alla yuakhiraha an thuluthil lail wa in akharaha ila nisfil laili jaza wa ma ba'da nisf waktu darurah. Lebih baik itu tidak sampai sepertiga malam pertama, ya, jadi dibagi waktunya 3. Waktu sepertiga itu sebagaimana Imam Nawawi mengatakan, ya, itu adalah permulaan, waktu permulaan, itu permulaan waktu Isya. Kemudian pertengahan malam itu adalah waktu habisnya, tapi di sini waktunya ikhtiar, pilihan saja. Nah, beliau mengatakan, ya, kita itu berusaha jangan sampai sholat Isya kita itu melebihi sepertiga malam pertama, bukan terakhir, sepertiga malam pertama. Wa in akharaha ila nisfil lail, tapi kalau kita akhirkan sholat Isya itu sampai pertengahan malam, jaza, diperbolehkan. Wa ma ba'da nisf waktu darurah. Adapun setelah pertengahan malam ini adalah waktu darurah. Artinya kita bagi bahwa sebelum pertengahan malam ini adalah waktu ikhtiar, setelah pertengahan malam waktu darurah. Waktu darurah ini adalah waktu diperbolehkannya kita mengerjakan sholat Isya, entah itu jam 1 malam, jam 2 malam, jam 3 malam, atau 10 menit sebelum sholat subuh, tapi karena uzur. Lalu bagaimana kalau tanpa uzur? Hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa menghukuminya, apakah dia berdosa atau tidak. Tapi para ulama menjelaskan ini adalah waktu darurah, waktu darurat. Al-hukmu fi hukmi waqti darurah fi salatil asr pun juga sama hukumnya ketika sholat asar. Kita sudah membahas itu, bahwa sholat asar itu batas waktunya kapan? Sampai matahari menguning. Waktunya itu sekitar setengah jam sebelum sholat maghrib. Kalau kita sholat maghrib itu jam 5.45, maka batas waktu sholat asar sampai 5/4 ketika matahari mulai menguning. Tapi ini adalah waktu ikhtiar, waktu pilihan. Adapun setelah 5/4 sampai waktu maghrib itu adalah waktu darurah, yang kita boleh mengerjakan sholat asar dengan catatan ada uzur di dalamnya. Naam. Thumma la yazalul waktu mumtaddan hatta yatlu'a al-fajr ats-tsani. Nah, maka waktu Isya ini itu adalah waktu yang panjang sampai kepada waktu subuh atau fajar as-shadiq. Nah, lalu wa amma akhirul waqtul Isya al-ikhtiyari, adapun waktu Isya yang pilihan itu sampai pertengahan malam. Yang ini berdasarkan sabda Nabi SAW, yaitu beliau mengatakan, fa idza shallaitumul Isya fa innahu waqtun ila nisfil lail. Apabila kalian salat Isya, maka waktunya sampai nisful lail, sampai pertengahan malam. Dan hadis inilah yang dipakai oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala tentang batasan salat Isya hanya sampai pertengahan malam saja. Ini hadisnya. Hadis Rahu Muslim dengan nomor 612. Dalam lafaz yang lain disebutkan wa waktu salatul Isya ila nisfil lailil awsat. Waktu salat Isya itu adalah sampai pertengahan malam. Akan tetapi Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim, beliau menjelaskan ma'nahu waktu li'adaiha ikhtiyara. Waktu ikhtiar, artinya ada waktu darurah. Apa itu waktu darurah? Wa ma ba'da nisfil lail ila tulu'il fajr huwa waqtul Isya al-ittirari. Adapun dari pertengahan malam sampai munculnya fajar as-shadiq atau fajar yang kedua, ini merupakan waktu ittirar, waktu darurat. Dan ini merupakan pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala
pun juga Syekh bin Baz rahimahullahu taala, pun juga Komite Fatwa Saudi Arabia. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, wa amma waqtul idrak wad darurah fayamtaddu ila tulu'il fajri ats-tsani. Adapun waktu kita untuk bisa mengerjakan salat Isya, dan ini adalah waktu darurat juga, itu terhitung sampai munculnya fajar yang kedua. Sebagaimana Yahya ibn Adam meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, la yafutu waqtu zuhur hatta yadkhula waqtal asr. Waktu zuhur itu batasnya sampai asar. Wala yafutu waqtal asr hatta yadkhula waqtal maghrib. Waktu asar itu batasannya, atau kita masih bisa mengerjakan waktu asar dari mulai asar bermula sampai kepada waktu maghrib. Pun juga maghrib ke isya dan isya ke fajar. Satu, ini waktu darurah. Ya, adapun tadi waktu Syekh Utsaimin rahimahullah taala, hadis yang pertama tadi. Nah, waktu darurah ini. Kemudian adanya satu hadis dari Abu Qatadah yang kemudian Nabi SAW ini dari Sahih Muslim juga. Ama annahu laisa fin naum Ama annahu laisa fin naum tafritun, innamat tafrit ala man lam yusalli shalah hatta yaji'a waqtul ukhra. Ketahuilah, orang yang tidur atau ketiduran dan dia tidak melaksanakan sholat disebabkan tidurnya tadi, maka ini tidak disebut dengan kelalaian. Jadi kalau ada orang, ya, dia kecapean betul, entah dia mengerjakan pekerjaan atau dia kurang tidur. Seumpamanya dia itu seharian kerja capek banget, kemudian sampai rumah itu maghrib, dan setelah sholat maghrib dia tidur. Kapan bangunnya? Di waktu subuh. Dan dia tidak sholat isya di sini. Apakah dia lalai? Apakah dia berdosa? Tidak. Karena apa? Dia ketiduran. Dan itu tidak disengaja. Tidak disengaja. Maka sebutkan apa di sini? Wa amma annahu laisa fin naumi tafritun. Kalau orang yang ketiduran dan dia tidak mengerjakan sholat, maka ini tidak disebut dengan lalai. Sudah pernah jelaskan, ya, bahwa orang yang ketiduran itu, kalau memang ketidurannya tidak disengaja, itu bukan lalai. Tapi kalau disengaja, yang pernah sampaikan, beberapa kita itu sengaja untuk begadang. Ba'da isya nongkrong sampai nanti jam 2, jam 3. Kadang sampai sebelum subuh. Sebelum subuh ngantuk pulang, dia tidur, padahal bentar lagi subuh. Kemudian dia tidur dan tidak sholat subuh. Bangun jam 7, jam 8, astagfirullah, anak ketiduran, gak sempat sholat subuh. Bukan astagfirullah ini, bukan astagfirullah. Inilah haula wala quwata illa billah. Kenapa ente lalai di sini? Ya, sengaja. Padahal dia bisa tidur lebih cepat. Dia bisa tidur ba'da isya, atau paling tidak jam 9, jam 10, tapi malah dimanfaatkan waktunya dengan hal-hal yang lain. Bahkan hal-hal itu bisa dikatakan mubah atau makruh. Dan dia sengaja tidur sebelum subuh, padahal dia bisa tidur sebelumnya, jauh sebelumnya. Ini tidak lalai. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih tahu, ya, atas sikap dia tersebut. Naam. Innamat tafrid ala man lam yusalli shalah hatta yaji'a waqtul akhir. Adapun kelalaian itu adalah ketika seorang itu menunda sholatnya hingga datang waktu sholat berikutnya. Artinya seorang itu kalau dia tidak ada apa-apa, kegiatan apa-apa, kemudian dia santai-santai, ditundalah sholatnya sampai, contoh, dia waktu zuhur, ya seharusnya bisa sholat zuhur di awal waktu, dia lalai, dia santai-santai, kapan sholatnya? Sebelum asar 10 menit. Bolehkah itu? Boleh. Tapi dia dianggap lalai. Segera
waktu itu sudah masuk pukul 3:10. Sedangkan waktu asar itu anggaplah jam 3:04 atau 3:15. Dia hanya punya waktu 5 menit. Maka dia pun bersegera untuk berwudu. Selesai wudu, dia sholat. Sholat apa? Zuhur. Taib. Ketika dia sholat zuhur, Allahu Akbar, dan dia ruku'. Azan asar belum berkumandang. Ketika dia i'tidal, azan asar berkumandang. Apakah dia batalkan sholatnya atau tetap melanjutkan sholatnya? Tetap melanjutkan sholatnya. Lalu Ustaz, yang sholat dia kerjakan itu di waktu zuhur kah dianggapnya atau waktu asar? Kita katakan tetap dianggap waktu zuhur. Karena apa? Man adraka raka'atan minas salah faqad adrakas salah. Barang siapa yang bisa mendapati ruku dalam sholatnya, maka dia telah dianggap mendapatkan 1 rakaat sholat. Walaupun 3 rakaatnya dia lakukan di waktu, atau 3 rakaat sisanya di waktu asar. Paham sampai sini? Kadang kita juga, Ustaz, ana lupa, kemudian tinggal 5 menit. Ana wudu Ustaz, kemudian apa? Apakah ana nunggu waktu asar supaya ana bisa jamak? Atau anda sholat zuhur dulu? Anda katakan sholat zuhur dulu. Walaupun nanti di rakaat kedua atau ketiga berkumandang muadzin memandangkan azan asar, maka kita sudah dihitung waktu sholat zuhur. Ya, tidak sholat asar. Nah, ini ya ikhtilaf di antara para ulama. Walaupun Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan pendapat ini adalah pendapat yang dhaif, pendapat yang lemah, yaitu pendapat jumhurul ulama, ya beliau punya hak. Karena menurut beliau bahwa Nabi SAW mengatakan batas sholat isya itu hanya muntasafil lail, hanya sampai pertengahan malam. Jadi sudah dijelaskan ya, kalau itu adalah pendapat tentang batasan sampai tengah malam. Tapi jumhurul ulama, sebagian besar ulama itu mengatakan tidak. Setengah malam adalah waktu ikhtiar, waktu pilihan yang kita sangat dianjurkan untuk melaksanakan waktu isya di waktu ikhtiar itu, dan kita boleh mengerjakan sholat isya di waktu darurah dengan uzur, bukan karena kelalaian. Insyaallah ini bisa dipahami oleh teman-teman semua. Naam. Kemudian tadi asar sudah kita bahas ya. Ada satu permasalahan. Linafrida anna rajulan usiba bi marad. Kita beri contoh, ada satu permasalahan, seorang itu sakit. Fa ughmiya alaihi qabla an tazula asy-syams. Dia pingsan sebelum matahari itu condong ke barat. Artinya waktu apa sholat? Zuhur. Karena kita sudah bahas bahwa sholat zuhur itu bukanlah sholat yang dilaksanakan ketika posisi matahari di atas tepat. Itu bukan. Zuhur itu dimulai ketika matahari mulai condong ke arah barat dan bayangan kita sudah masuk ke arah timur. Nah, kalau ada orang dia sakit dan pingsan dari sebelum masuknya waktu zuhur, walam yufiq illa ba'da ghurubisy syams, dan dia tidak sadar dari pingsannya tersebut kecuali setelah tenggelamnya matahari, berarti masuk waktu maghrib, dan dia telah melewati 2 sholat, sholat zuhur dan sholat asar. Naam. Falaisa alaihi salatul zuhri wa salatul asar. Maka dalam hal ini dia dikategorikan sebagai ma'dzur karena dia sakit dan pingsan sebelum zuhur, bukan setelah zuhur. Pingsannya sebelum zuhur dan sampai waktu matahari terbenam. Waktu asar dia masih pingsan dan dia baru sadar di waktu maghrib.
maka tidak ada baginya melaksanakan sholat zuhur dan sholat asar. Li'annahu zala aqlahu qabla dukhul waqt. Karena akalnya itu hilang. Dia pingsan, otomatis akalnya hilang. Dia tidak sadar dia. Itu terjadi sebelum masuknya waktu sholat. Walam ya'ud ilaihi aqlahu illa ba'da khurujil waqt fala salata alaihi. Dan akalnya tidak kembali, kesadaran tidak kembali kecuali setelah masuk waktu maghrib. Dan dia telah meninggalkan 2 waktu sholat karena uzurnya, maka dia tidak perlu untuk mengerjakan sholat zuhur dan asar. Karena apa tadi? Ada uzur, dia tidak sadar. Imratun tahurat minal haid. Nah, ini untuk perempuan ya. Dan masih kita dapati beberapa kasus para wanita atau perempuan, mereka itu tidak memperhatikan kapan dia keluar darah haidnya. Kapan darah haidnya itu keluar, itu masih banyak para wanita atau perempuan yang lalai. Karena menganggap, oh contoh aja, dia sebelum zuhur gak ngerasain kalau dia sudah masuk waktu bulanannya. Kemudian setelah zuhur dia tidak sholat zuhur, atau di awal waktu zuhur dia gak sholat. Tapi kemudian nanti aja deh. Jam 1 siang dia mau sholat, diceklah celana dalamnya, ada darahnya. Lalu bilang apa? Oh ya udah, nggak usah sholat zuhur. Ini adalah pemahaman yang salah. Akhirnya apa? Ya sudah, dia nggak sholat zuhur, asar sampai nanti dia bersuci kembali. Ini pemahaman yang salah. Kenapa? Karena dia tidak mengecek di awal waktu zuhur. Mereka para akhwat yang punya kebiasaan bulanan seperti itu, seharusnya mereka lebih aware kapan awal mula keluarnya darah tersebut. Atau kalau bisa di awal waktu sholat sudah dicek. Kalau dia biasanya mereka sudah punya tanggalannya tuh biasanya tepat, biasanya lebih lambat, biasanya lebih cepat. Nah itu perlu dicek. Kalau memang sudah mendekati hari uzur bulanannya tersebut, dicek. Kapan diceknya? Di awal waktu sholat. Kenapa seperti itu? Imra'atun tahurat minal haid ba'da ghurubis syams falaysa 'alaiha salatu dhuhr wal 'asr li'anna al-waqta qad kharaja. Ya, ini kita bicara tentang perempuan yang sudah tahur ya, sudah suci. Seorang perempuan yang sudah suci atau berhenti haidnya setelah terbenamnya matahari. Artinya ketika masuk waktu maghrib dia mengecek dan ternyata darah atau haidnya itu berhenti, maka dia tidak perlu mengerjakan sholat zuhur dan asar sebelumnya. Karena apa? Zuhur dan asar sebelumnya itu dihitung dia masih dalam keadaan haidnya. Naam. Baik. Jadi kapan dia atau sholat apa dikerjakan? Sholat maghrib itu. Berarti ketika waktu maghrib dia cek berhenti darahnya tersebut atau keluar darah itu berhenti, maka dia bersuci, mandi, kemudian berwudu dan kemudian dilaksanakan sholat maghrib. Nah, adzan dulu, kita lanjutkan setelahnya. Baik, sedikit kita lanjutkan kembali. Imra'atun, perempuan hadat qabla zawali syams. Dia sudah masuk waktu uzur bulanannya atau haidnya sebelum waktu zuhur 1/4 jam. Dia cek sudah keluar. Fala yalzamuha qada' salatil zuhur idza tahurat. Maka tidak ada
kewajiban atasnya untuk mengqadha salat zuhurnya. Kenapa? Karena dia sudah masuk fase haidnya itu sebelum waktu zuhur. Li'annahu zalat ahliyatuha qabla ayyadkhulal waqt. Ya, jadi dia sudah dima'dzurkan sebelum masuknya waktu zuhur. Imra'atun tahurat minal haid. Seorang perempuan yang sudah suci dari haidnya ba'da muntasafil lail, setelah pertengahan malam. Dia mandi, apakah wajib atas salat Isya? Kata beliau, falaisa 'alaiha salatul Isya li'annahu qad kharajal waqt wa 'ala hadza faqis. Nah, menurut beliau, kalau seorang wanita itu sudah suci di tengah atau setelah tengah malam, maka dia mandi tapi tidak wajib atasnya untuk mengerjakan sholat Isya karena sudah keluar waktunya. Maka kita berikan contoh lain, permisalan yang atau analogi yang lain. Kalau perempuan itu di awal waktu zuhur dia mengecek belum keluar darahnya. Kemudian saya akan sholat zuhur nanti jam 1 siang. Ketika dia mau berwudu, dia ke kamar mandi, dicek keluar darahnya. Berarti sudah masuk waktu haidnya. Maka menurut para ulama yang pernah Anda baca bahwa dia nanti setelah tahurnya, setelah bersucinya, entah seminggu kemudian, wajib atasnya untuk mengqadha sholat zuhur. Kenapa? Karena dia itu masuk fase haidnya setelah waktu sholat zuhur. Pun juga dengan sholat asar. Makanya Nabi bilang tadi, ini buat para wanita, perempuan itu berhati-hati sekali. Tolong ketika akan memasuki fase atau masa haidnya itu, di awal waktu sholat dicek. Bahkan kalau bisa itu kita itu atau kalian melaksanakan sholat itu di awal waktu. Jangan menunda-nunda. Kadang mereka itu abai. Akhirnya apa? Nanti aja deh sholatnya jam 2 contohnya. Ketika mau sholat, mau wudu, loh keluar darahnya. Di situ ada permasalahan? Iya. Apa masalahnya? Berandai-andai atau menilai-nilai. Ini kira-kira keluarnya kapan ya? Sebelum zuhur kah? Atau setelah zuhur kah? Enggak bisa seperti itu. Di sini Anda telah lalai. Lalu bagaimana? Ya sudah. Bikin pilihan. Kalau emang merasa yakin bahwa darahnya itu keluar sebelum zuhur, dia tidak wajib qadha. Tapi kalau dia yakin enggak deh, kayaknya keluarnya setelah zuhur, maka nanti ketika dia telah bersuci, wajib atasnya untuk apa? Untuk mengqadha salat zuhurnya. Pun juga di waktu-waktu yang lain sama seperti itu. Nah, kemudian kalau kasusnya yang seperti ini, seorang dia haid kemudian baru bersuci di pertengahan malam. Kalau mengikuti pendapat yang Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, maka di waktu malam jam 1 dia ngecek sudah berhenti darahnya, dia bersuci di situ, tidak wajib atau dia tidak perlu melaksanakan salat Isya karena menurut Syekh Utsaimin sudah keluar waktunya. Tapi kalau kita menggunakan pendapat jumhurul ulama, maka seorang wanita yang dia telah bersuci di tengah malam, dia mandi, kemudian berwudu, kemudian dia mengerjakan salat Isya. Karena sekali lagi pendapat jumhurul ulama setelah tengah malam itu adalah waktu darurah, waktu darurat. Wallahu taala alam bisawab. Ini kaji kita yang bisa kita bahas pada malam ini. Ada pertanyaan, silakan Ustaz. Nah, Ustaz, fajar shadiq yang menandai waktu subuh terjadi saat fajar mulai terlihat jelas di ufuk timur. Saya kurang paham. Tolong jelaskan. Taib, yang pernah Anda sampaikan bahwa pada saat sekarang ini, di zaman sekarang ini, di mana kita tinggal penuh dengan cahaya lampu, yang alhamdulillah satu kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala karena kemajuan teknologi, sangat atau bisa Anda katakan mustahil kita bisa melihat fajar shadiq. Kenapa? Karena akan kalah dengan lampu-lampu yang ada. Akan kalah. Nah,
Fajar shodiq itu bisa terlihat di daerah atau wilayah yang sangat-sangat minim penerangan. Sangat minim penerangan. Contoh apa ya? Bisa dikatakan di puncak gunung, ya, atau di daerah yang betul-betul terbelakang, nggak ada listrik sama sekali. Dan posisi dia dekat gunung atau bisa melihat ke arah timur, maka itu bisa terlihat jelas. Fajar shodiq, yaitu munculnya ufuk putih dari sisi timur. Jadi nggak bisa, sangat-sangat sulit bagi kita sekarang untuk melihat dengan mata telanjang di mana atau kapan fajar shodiq itu muncul. Mau tidak mau ya kita menggunakan apa? Takwim waktu sholat itu, dan itu sudah perhitungannya para ahlinya. Waktu subuh jam 4.45. Berarti dengan perhitungan tersebut menandakan bahwa pada waktu itu sudah muncul namanya fajar shodiq yang kedua. Sekali lagi, karena sekarang banyak penerangan lampu, hampir kita katakan mustahil atau sulit sekali dengan mata kita bisa melihat fajar shodiq, kecuali memang kita tinggal di daerah yang sangat-sangat minim lampu atau bahkan gak ada sama sekali, gak ada penerangan sama sekali. Itu insya Allah bisa terlihat. Allah Ta'ala alam bisawab. Fadhal Ustaz. Cukup? Pertanyaan lain dari antum semua, silakan. Ya. Nah, itu yang pernah kita bahas tentang masalah jamak sholat, menjamak sholat. Menjamak sholat ini hukumnya bukan hanya atas dasar safar saja. Safar itu mendasari hukum qasar. Makanya orang mengqasar sholat itu karena safar saja. Karena safar saja, tidak ada alasan lain. Tapi kalau menjamak sholat ini bisa dilakukan ketika safar, dan itu juga ikhtilaf di antara para ulama. Ana lebih condong kepada sunnahnya, ya, menjamak sholat ketika safar, karena kita bedakan. Kalau menjamak itu menggabungkan, qasar itu mempersingkat, ya, atau memangkas dari 4 jadi 2. Nah, adapun menjamak sholat itu disunnahkan ketika safar, satu. Kemudian yang pernah kita jelaskan, sebagian ulama itu mengatakan salah satu sunnahnya menjamak sholat itu dikerjakan ketika turun hujan. Sudah pernah kita bahas. Yang ana pribadi lebih condong bahwa ketika turun hujan deras tidak ada yang namanya jamak sholat. Karena kalau dikatakan sunnah, Nabi SAW tidak pernah menjamak sholatnya ketika turun hujan lebat. Bahkan beliau lebih kepada tetap melaksanakan di waktunya, ada pada waktunya. Nah, tapi hadits Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, yang hadits ini ana sampaikan terus kepada orang-orang bahwa hadits ini itu jarang disampaikan. Bukan kita tidak menyampaikan kebenaran, tapi khawatir disalahpahami. Kenapa? Nabi SAW itu pernah menjamak sholatnya tanpa sebab. Tanpa sebab. Walaupun para ulama, para sahabat, ya, sampai mengatakan, oh mungkin beliau sedang uzur, atau mungkin contohnya beliau sedang sedang hujan. Imam Malik seperti itu mengatakannya. Tapi ini kemungkinan, bukan kepastian. Maka Nabi SAW saja itu menjamak sholatnya tanpa sebab. Berarti kalau kita ada satu kebutuhan mendesak atau sebab yang sangat mendesak, yang mau tidak mau kita tidak bisa melaksanakan sholat pada waktunya, kita menjamak sholat tersebut. Nah, walaupun nanti kita akan ada pembahasannya, di mana bagaimana hukumnya seorang yang contohnya dia ini dalam perjalanan, kemudian barang-barangnya dicuri, gak ada pakaiannya, telanjang contohnya, masuk waktu zuhur, dia gak mendapatkan satu kampung dekat situ, ya, dia baru mendapatkan kampung itu nanti menjelang maghrib, artinya sudah lewat sholat zuhur. Maka orang ini diperbolehkan untuk mengerjakan sholat zuhurnya walaupun terbuka auratnya.
Terbuka auratnya. Artinya jangan dijadikan alasan jamak itu diperbolehkan di sini. Nah, kondisi seperti tadi, kalau seumpamanya kita dalam perjalanan tidak safar, tapi kita pulang kerja atau apa, kita masih dalam satu wilayah, kemudian kita terjebak macet. Kalau posisi kita sebagai penumpang, maka dianjurkan penumpang itu untuk mengerjakan sholat walaupun dalam mobil. Macet, nggak ada tempat lagi buat ini. Sedangkan macet itu macet jalan gitu loh, jalan walaupun pelan kan, nggak mungkin dia turun karena bikin macet lagi, seperti itu. Kalau penumpang, insya Allah tidak ada masalah. Ustadz, walaupun nggak ngerti kiblat, iya, karena kan ini sudah waktunya, dan dia akan keluar dari macet ini mungkin nanti setelah isya, seperti itu. Tapi kalau sopir gimana? Ya nggak bisa sopir, tidak bisa. Ya maka sopir itu menjamak. Makanya ya para ulama itu sangat berhati-hati sekali terhadap hadis tadi. Nabi SAW itu menjamak sholat tanpa sebab. Yang akhirnya kata para ulama, jangan jadikan hadis ini sebagai hujjah yang akhirnya kita memudah-mudahkan dalam menjamak sholat. Nggak seperti itu. Tetap wajib atas kita untuk apa? Untuk melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Nah, kemudian bisa juga terjadi pada orang yang sedang sakit. Sakitnya itu mungkin parah. Ya, dia demam tinggi, kemudian waktu sholat zuhur dia menggigil ya, dan tidak tahan, baru bisa kapan sholatnya? Asar. Maka dia boleh menjamak di sini. Ataupun mungkin satu pekerjaan yang tidak bisa ditunda, dokter contohnya, ahli bedah contohnya, yang dia bekerja itu bisa berjam-jam, ditinggalkan 1 menit pun sulit, maka insya Allah diperbolehkan untuk menjamak karena ada uzur syar'i tadi. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Pertanyaan lain? Nah, fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nah. Ya. Maksudnya? Oh. Nah. Nah. Taib. Begini. Yang ana maksud menjamak tadi adalah kita menjamaknya itu nanti Pak, ketika masuk waktu sholat lain. Nah, jadi yang anda jelaskan tadi, kalau posisi kita sopir itu sulit untuk sholat maghrib, bukan menjamak. Jadi contoh nih, ana sopir bawa penumpang, ya bawa keluarga, macet, qadarullah macet. Di waktu maghrib sudah masuk macet, dan ana tidak bisa minggir dan tidak ada rest area kecuali nanti. Dalam posisi ini, maka penumpang itu dianjurkan untuk mengerjakan sholat maghribnya, bukan menjamaknya, maghribnya. Adapun sopir yang dia tidak mungkin untuk mengerjakan sholatnya di mobil tersebut, karena kalau dia sholat depan kosong, diprotes dia nanti kan. Nah ini uzur, maka dia mengerjakan kapan? Nanti ketika waktu atau mendapatkan pemberhentian rest area contohnya, seperti itu. Jadi menjamaknya nggak waktu itu Pak, tapi nanti menjamaknya. Nah, ya beda halnya dengan kalau orang yang dia itu sholat zuhur gak ada air, akhirnya dia bertayamum. Setelah dia sholat zuhur ada air, apakah dia mengulang sholatnya? Anak katakan iya. Karena apa? Ada air setelahnya. Walaupun ikhtilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan dia tetap sah sholatnya. Ada yang mengatakan tidak, dia harus tetap mengulang sholatnya. Karena apa? Ada air setelahnya. Itu lain kasusnya. Kalau seperti ini, dia tidak boleh menjamak di awal. Penumpang gak boleh menjamak, karena itu waktu maghrib. Tapi sopir itu boleh menjamak kalau memang dia baru bisa masuk rest area di waktu isya. Tapi kalau seumpamanya bisa masuk rest area 10 menit sebelum maghrib atau sebelum isya, kemudian dia buang hajat, kemudian dia berwudu, baru selesainya kapan? Baru bisa sholat maghrib itu 1 atau 2 menit sebelum isya.
maka dia haruslah segera melakukan sholat maghrib. Walaupun nanti ketika rakaat kedua adzan isya, dia tetap terhitung sudah melaksanakan sholat maghrib pada waktunya. Seperti itu, Pak. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Pertanyaan lain? Cukup insyaallah. Baik, jazakumullahu khairan kepada para ikhwah sekalian. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Sifatus Shalah ini Jumat pekan depan. Untuk kajian ini kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.